Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Di malam yang cerah ini kita akan melakukan presentasi terkait package Android Studio dan struktur XML, yang mana materi ini ada dalam mata kuliah Mobile Programming dengan dosen pengampu Bapak Nanang Abdurrahman MKom. Di sini saya ditemani beberapa pemateri. Yang pertama yaitu ada Yogi Pratomi dan ada Ahmad Paujan, kemudian ada Repa Kurnia dan cewek-ceweknya Farah Zahra dan Fitri Awaliyah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu package Android Studio yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Paujan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang package di Android Studio. Nah, apa sih itu package di Android Studio? Nah, package dalam Android Studio adalah struktur organisasi yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengorganisir berbagai elemen dalam pengembangan aplikasi Android. Elemen-elemen ini termasuk kode, sumber, resursi, dan aset yang diperlukan untuk aplikasi. Package membuat aplikasi menjaga keteraturan dalam proyek dan memudahkan manajemen kode. Oke, next. Nah, mengapa sih package itu penting? Nah, yang pertama, organisasi kode. Dengan menggunakan package, Anda dapat mengorganisir kode menjadi unit lebih kecil dan terkelompok. Nah, yang kedua ada keterbacaan kode. Package membantu meningkatkan keterbacaan kode. Dan yang ketiga ada pengelolaan aset. Package juga digunakan untuk mengelola aset seperti gambar, font, dan file konfigurasi. Nah, nanti dilanjut lagi materinya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Ahmad Paujan yang telah menyampaikan materi. Kemudian kita akan membahas tentang contoh penggunaan package yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Yogi Pratomi. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Nah, izin melanjutkan ya materi yang selanjutnya, yaitu mengenai contoh penggunaan package. Nah, dalam pengembangan aplikasi Android, Anda dapat memiliki package seperti yang pertama yaitu ada .com example, terus my app activities untuk semua aktivitas, terus yang kedua ada .com example my app utils untuk kelas utilitas, terus yang terakhir itu ada .com example my app models untuk model data. Selanjutnya, nah di sini apa sih itu struktur proyek di Android Studio? Nah, struktur proyek di Android Studio adalah organisasi hierarkis dari berkas dan direktori yang digunakan untuk mengelola komponen-komponen aplikasi Android. Anda ini mencakup kode sumber, terus sumber daya, aset, dan berkas-berkas lain yang diperlukan untuk membangun aplikasi Android. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Yogi Pratomi yang telah menyampaikan materinya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas komponen utama dalam struktur proyek Android Studio yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Farah Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Melanjutkan dari pemaparan pemateri sebelumnya, yaitu ada komponen utama dalam struktur proyek Android Studio, yaitu yang pertama ada manifest, yang kedua Java, yang ketiga REST, dan yang keempat mind map. Selanjutnya ada bagaimana sih struktur proyek ini membantu. Nah, yang pertama yaitu organisasi.
Itu struktur proyek membantu Anda mengorganisir semua komponen aplikasi Anda, membuatnya mudah ditemukan dan dimodifikasi. Yang kedua yaitu keterbacaan. Nah, dengan struktur yang baik, kode Anda akan lebih mudah dibaca dan dipahami, baik oleh Anda sendiri maupun oleh rekan tim Anda. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga ada manajemen aset, yaitu sumber daya seperti gambar dan layout dikelompokkan dengan baik, memudahkan pengelolaan dan penggunaan dalam kode. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, itu tadi materi mengenai Android package. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang XML. Apa itu XML? Materinya akan dibawakan oleh rekan kita yaitu Pepa Kurnia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator ya, Bung Ripi, memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi. Langsung saja, apa itu XML? XML atau Extensible Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk mendefinisikan struktur data. Ini adalah cara standar untuk mengkodekan dokumen teks agar dapat dibaca oleh mesin dan juga manusia. Next slide. Nah, di sini ada 3 dari struktur dasar XML, yaitu yang pertama elemen, yang kedua atribut, dan yang ketiga deklarasi. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Repa Kurnia yang telah sedikit menjelaskan tentang apa itu XML. Kemudian kita menuju ke materi yang terakhir yang akan membahas tentang pentingnya XML dalam pemrograman yang akan dibawakan oleh rekan kita Fitri Awaliyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai pentingnya XML dalam pemrograman. Setelah kita tadi mendengarkan penjelasan mengenai struktur dari XML. Nah, penting bagi kita mengetahui XML dan apa tujuannya dalam pemrograman, yaitu yang pertama sebagai pertukaran data. Jadi dapat digunakan untuk mentransfer data antara sistem yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi, digunakan untuk mengkonfigurasi aplikasi. Kemudian yang ketiga sebagai pemrosesan data, yaitu digunakan untuk menyimpan dan mengambil data dalam format yang terstruktur. Kemudian yang keempat itu sebagai web service. Jadi digunakan dalam layanan web untuk mengirim dan menerima data. Nah, jadi itu tadi beberapa kenapa XML itu penting dalam pemrograman. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator.